Mengejutkan, skenario politik terbaru. Prabowo mulai menggeser Luhut Binsar Panjaitan. AHY merapat ke Jokowi, tapi malah ditendang Megawati. Pelan tapi pasti, itulah langkah Prabowo yang memulai menampakkan diri. Dominasi Luhut pun mulai digeser sedikit demi sedikit. Langkah menggeser peran dari Luhut ke Prabowo memang tepat. Karena medan yang dihadapi agak bergeser juga. Dan sepertinya penggede PDIP juga mulai nyaman kembali bergandengan tangan bersama Prabowo Subianto. Paling tidak, malapetaka HIP dapat dihindari secepat mungkin. Apalagi, hitung-hitungan 2024 sudah mulai mepet. Jangan sampai terselip oleh kuda putih, apalagi kuda biru, karena tak ada kuda hitam untuk 2024. Keberanian Prabowo mengambil langkah dalam menentukan calon wakil presiden di pemilu 2019 menjadi modal untuk kembali menghajar kelompok tersebut di tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat kita lihat ketika kondisi berbalik arah pasca demo HIP, radikalis terpojok. Kita memang berharap masa depan negeri ini tidak terpolarisasi berdasarkan aliran. Dalam PDIP tidak melulu nasionalis. Demikian juga di PAN atau PKB yang tidak melulu agamis. Jika Gerindra tetap seperti ini, maka tinggal PKS saja sendirian yang bermain di kelompok aliran ini. Bisa bertahan, tapi mungkin tidak akan lama. Apalagi dengan munculnya Gelora, pasti sedikit banyak akan membuat keterbelahan. Posisi ke depan memang sangat tepat dimainkan oleh Prabowo Subianto. Serangan agamis akan mentok terhadapnya karena dia pernah digadang-gadang mereka. Diberikannya kepercayaan untuk mengelola program limbung padi di Kalimantan Tengah menjadi pertanda yang semakin jelas arah posisi Prabowo dalam menggeser peran sentral Luhut Binsar Panjaitan selama ini. Bukan menghilang, memang, tapi Luhut mungkin akan semakin sering duduk di belakang. Akankah negeri ini lebih baik? Semoga saja. Masa sudah pada tua, masih mikirin diri sendiri dan kelompoknya melulu. Malu sama cucu. Dan rencana reshuffle pun tidak mungkin ada lagi. Sekarang kita bahas skenario politik AHY. Merapat ke Jokowi, AHY ditendang Megawati. Perjuangan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono, untuk jadi pemain kunci di kancah perpolitikan Indonesia tampaknya harus menghadapi jalan terjal. Akhir-akhir ini, gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh nasional, seperti bertemu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurut analisa pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional UNAS Jakarta, Saiful Anam, safari politik yang dilakukan AHY tidak lebih sekedar silaturahmi yang ingin menunjukkan dirinya sebagai penerus. Saya melihat safari politik AHY ke sejumlah tokoh akhir-akhir ini hanya seremoni dan ingin menunjukkan jati dirinya semata. Karena pamor AHY yang masih minim di kancah politik di tanah air, kata Saiful Anam, Sabtu 11 Juli 2020. Dia menilai ada upaya AHY untuk merapat ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, baik secara langsung maupun melalui putri Kiai Haji Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang duduk sebagai Wasekjen Partai Demokrat. Akan tetapi, langkah Partai Demokrat, kata dia, akan sulit dan akan sia-sia saja jika berharap menjadi menteri pada koalisi Kabinet Indonesia Maju yang begitu solid menjaga barisan. Ada resistensi dari partai pendukung Jokowi. Saya melihat ada pendekatan ke arah situ, baik langsung maupun melalui putra-putri Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ada di Demokrat dan PKB. Upaya masuk kabinet
lewat koalisi partai pendukung akan sangat sulit jadi kenyataan. Saya kira Jokowi tidak akan salah ambil menteri. Ibu Megawati pun pasti akan lebih waspada, karena bukan tidak mungkin Mega akan meninggalkan Jokowi, kata Saiful. Masih menurut Saiful Anam, orang terdekat di lingkaran Jokowi perlu mengingatkan bagaimana sejarah konstelasi politik ketika Megawati menjadi presiden dan SBY menjadi Menko Polhukamnya. Namun, kemudian SBY malah menjadi pemenang pada Pilpres 2004. Saat itu saya kira Ibu Megawati merasa dikhianati oleh SBY saat itu. Saiful mengungkapkan, perkiraannya bahwa hingga saat ini masih ada keengganan komunikasi politik antara Megawati terhadap SBY. Torehan yang begitu mendalam akibat peristiwa politik masa lampau yang sulit terlupakan. Kedepan, Ibu Megawati juga berkepentingan, bahkan berkewajiban menjaga kecemerlangan karir politik Puan Maharani yang sampai saat ini masih on the track. Tentu, beliau tidak ingin putrinya yang sudah begitu panjang berjuang dan mengabdi mendapatkan hambatan menuju puncak karir politiknya. Dengan kata lain, tidak ingin masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya, jelas Saiful. Perhitungan saya, jika Jokowi akan mengangkat AHY jadi menteri, itu seperti membesarkan anak macan yang bisa menerkam PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 mendatang. Upaya AHY masuk ke kabinet akan terganjal kisah 2004 tersebut, dan tentu akan memecah belah parpol koalisi pemerintah, ungkapnya. Dia menyarankan jika Presiden melakukan reshuffle kabinet, alangkah baiknya mengambil tokoh dengan latar belakang ekonomi mikro, koperasi, dan UKM. Yang dibutuhkan saat ini adalah pelaku usaha yang sangat mengerti bagaimana membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Di samping itu, bisa memahami bagaimana binur dibudidayakan menjadi lobster, singkong menjadi tapioka atau getah aren, menjadi gula sehat, berkualitas, dan lain sebagainya. Basis pemilih Jokowi kan di situ. Merekalah yang mesti disasar, karena sektor tersebut terbukti mampu menjadi penyelamat ketahanan pangan dan ekonomi nasional di saat krisis. Tokoh seperti ini pasti ada di relawan Jokowi yang begitu banyak orang hebatnya, tutur Saiful. Menurut dia, jika itu dilakukan, maka Jokowi akan dikenang sejarah yang memakmurkan rakyat dan memajukan Indonesia melalui Prabowo Subianto. Lebih baik utamakan penguatan koalisi yang ada saat ini di parlemen dan di pemerintahan. Mengangkat para tokoh militannya dari kalangan relawan yang paham koperasi dan UMKM atau profesional non-parpol. Meninggalkan pejuang dan mengabaikan kekuatan relawan dapat membuat Jokowi ditinggal sendirian oleh para sahabat yang sudah die hard menghantar dia menuju puncak kekuasaan. Tutur Saiful Anam. Netizen pun angkat bicara. Joko Sularso. Semuanya apa kata emak? Ismail Andung. Jangan karena hanya memikirkan karir anak perempuannya, kepentingan nasional dikorbankan. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang layak untuk memimpin bangsa. Kata Aditya, dendam kok dipelihara, apalagi bawahannya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda dengan skenario politik ini? Prabowo yang menggeser Luhut, AHY yang ingin merapat ke Jokowi, tapi ditendang oleh Megawati. Tuliskan di komentar.